Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara mahasiswa. Pada hari ini semua sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, baik. Untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan. Kebetulan mata kuliah kita yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengantar tentang sosiologi hukum. Di dalam perkuliahan kita pada hari ini tentu ada tujuan dari pembelajaran kita, yaitu kami sebagai dosen mengharapkan saudara-saudara semua nanti bisa betul-betul memahami mengenai sosiologi hukum. Nah, tapi tentu kita akan juga mempelajari ya bagaimana pengertian dasar dari hukum itu ya. Kemudian juga nanti diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan ya beberapa pemikiran tentang tujuan hukum dan juga tentang klasifikasi tujuan hukum, ya, menjelaskan juga fungsi hukum ini apa saja, kemudian juga kita akan mempelajari tentu tentang bagaimana terbentuknya hukum ini, apa pengertian dari sosiologi hukum dan juga penerapan sosiologi hukum, pendekatannya dan juga tentu bagaimana korelasi antara manusia dan masyarakat ya. Jadi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, tentu ini kita akan lakukan dengan metode pembelajaran ceramah dan juga diskusi ya. Dan Wazia nanti mengharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa nanti bisa memahami betul materi yang disampaikan dan juga nanti di akhir ya sebagai indikator apakah mahasiswa nanti memahami atau tidak, Wazia akan minta mahasiswa bisa melakukan riset kecil-kecilan untuk melihat bagaimana hukum ini tumbuh dan berlaku di masyarakat. Karena sesungguhnya nanti penjelasan tentang sosiologi hukum bukan law in book, ya, bukan bicara tentang hukumnya itu sendiri, tetapi adalah law in action. Bagaimana penerapan hukum ini di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini tentang apa sebetulnya pengertian dasar dari hukum ini. Jadi kalau kita lihat sederhananya saja ini sebetulnya kan kita tahu hukum itu ya peraturan perundang-undangan yang tentu ini menjadi dasar kita ya untuk melakukan sebuah tindakan ya penyelenggaraan oleh orang atau juga badan ya sehingga kita tahu ya batasan ya posisinya seperti apa dan juga sanksinya. Atau itu juga dijelaskan di dalam slide yang Bu Azia sampaikan, hukum ini adalah himpunan peraturan, berisi perintah dan atau larangan, mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan ini menjadi pedoman bagi para penguasa, ya diperuntukkan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Jadi sebetulnya sederhana ya, bahwa ini akan menjadi sebuah guidance ya. Hukum ini adalah sebuah aturan-aturan ya yang ini tentu mengatur semua tindakan-tindakan kita ya di dalam melaksanakan tujuan untuk adanya kedamaian, ketertiban ya yang bisa dilakukan secara pribadi maupun lembaga ya. Sehingga dia tahu tuh ya apa konsekuensi dari dia melaksanakan atau melakukan sesuatu itu ya ada nggak sanksinya ya ada dampaknya atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Kita akan lihat di sini sebetulnya beberapa pemikiran tentang tujuan hukum ini ya. Tadi bosnya sampaikan apa tujuan dari hukum ini? Ada yang tahu? Hilmi, Ifni? Izin menjawab ya, Bu. Oke, silakan. Jadi tujuan dari hukum ini untuk mengatur seseorang itu dalam hidup masyarakat, ya. Untuk menciptakan kesejahteraan atau keharmonisasi dalam masyarakat. Iya, iya bisa ya untuk menciptakan keharmonisan ya, kesejahteraan gitu ya, Ifni ya. Ada lagi yang lain? Jessica mungkin. Izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin untuk menjamin kepastian hukum, Bu, serta untuk mendapatkan keadilan dalam menegakkan ketertiban, mengadakan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Ya tepat sekali itu ya jawabannya. Jadi tujuan hukum adalah untuk adanya ketertiban tadi ya, adanya keadilan, kepastian hukum ya, Zaina tadi ya, dan juga kemanfaatan. Kepastian hukum ini memiliki mana bukan sekedar pada pastinya undang-undang atau adanya undang-undang, melainkan adanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jadi tidak sebatas pada adanya undang-undang gitu ya. Supaya ada kepastian, tetapi juga di sini menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Keadilan yang dimaksud di dalam tujuan ya hukum ini
merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan dari perwujudan hukum. Sehingga keadilan ini selalu berkaitan dengan hukum. Jadi kalau udah justice is morality, mesti bicara soal keadilan dan juga moral ya. Di beberapa pemikiran tentang tujuan hukum bisa dilihat di sini L.J. van Apeldoorn ya menyampaikan bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengatur ya pergaulan hidup secara damai dan adil. Tadi seperti Zaina sampaikan ya, secara damai tadi ada keharmonisan ya. Jadi ada keseimbangan kepentingan di situ. Kalau kata damai di sana adalah keseimbangan kepentingan. Kemudian adil ini adalah kepentingan yang dilindungi ya, agar dia seimbang. Ada juga pemikiran lainnya ya dari Aristoteles. Ada dua macam keadilan katanya Aristoteles itu, yaitu keadilan distributif tentu berkaitan dengan jatah ya atau bagian ya, tentu ini sesuai dengan jasa. Kemudian ada keadilan komutatif ya, memberikan haknya atau bagiannya sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing, dibagi sama rata. Itu menurut Aristoteles. Tapi ada juga yang disampaikan terkait dengan tujuan hukum ini menurut Prof. Subekti adalah untuk mengabdi pada tujuan negara. Nah, tadi disampaikan untuk kesejahteraan kata Hipni ya, berkaitan tentu dengan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Beda lagi dengan Bentham ya. Bentham itu bukan sekedar bahagia, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau kita lihat tadi penjelasan Bu Aziza, ada nilai manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana klasifikasi tujuan hukum? Tadi kalau kita bicara tujuan hukum, lalu klasifikasinya seperti apa? Nah, klasifikasi tujuan hukum ini adalah terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan atau tadi kepastian dan juga ketertiban hukum ya. Jadi ini betul-betul berkaitan dengan keharmonisan tadi ya, bagaimana kondisi di masyarakat itu ketika undang-undang itu diimplementasikan atau dilaksanakan, ada tadi ketertiban, keteraturan ya, terus kehidupan manusia yang wajar gitu ya. Jadi kalau tanpa keteraturan dan ketertiban itu, maka kehidupan manusia yang wajar dan yang seharusnya menjadi tidak mungkin kalau itu tidak diterapkan secara seimbang tadi, tidak secara adil. Jadi kalau kita lihat di dalam teori etis ya, bahwa hukum ini semata-mata tujuannya tadi apa? Ingat tadi Hana, tujuannya adalah untuk menemukan keadilan. Kemudian ada juga di dalam teori utilitas, teori manfaat. Tadi harus membawa kemanfaatan ya kepada masyarakat. Adalah the greatest good of the greatest number. Ini menurut Jeremy Bentham ya, sebanyak-banyaknya ya kebahagiaan ya, sebanyak-banyaknya kebahagiaan masyarakat ya. Kemudian di dalam teori campuran ya, tujuan pokok hukum adalah ketertiban, keadilan, saya kira hampir sama ya. Keadilan, kedamaian hidup ya, mengabdi kepada tujuan negara ya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ini menurut Muhtar Kusumaatmadja, Suryono Subekti, kemudian Purnadi P dan Apeldoorn ya. Jadi itu campuran ya dari beberapa teori tentang tujuan hukum. Selanjutnya terkait dengan fungsi hukum. Kita akan bisa membayangkan fungsi hukumnya untuk apa sih sebenarnya? Saya minta coba Elvira. Iya, Bu. Ya. Kira-kira dari penjelasan Bu Aziza tentang tujuan, apa itu hukum, tujuannya, ya klasifikasi hukum, ya. Kira-kira hukum ini punya fungsi apa? Kalau menurut saya, hukum itu memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat, Bu, menjadi lebih baik dan taat pada peraturan yang berlaku. Atau memiliki dampak ketika masyarakat tidak taat terhadap hukum. Seperti itu, Bu. Iya. Kok saya sepakat tadi bahwa fungsinya hukum itu sebagai alat kontrol ya, untuk membangun kesadaran masyarakat agar dia taat hukum gitu ya. Iya, Tadi Bu. ya, Elvira ya. Jadi tergambar ya sebetulnya fungsi hukum di sini adalah alat untuk membangun ketertiban dan keteraturan, mewujudkan itu. Tentu tadi disampaikan dengan adanya kesadaran hukum. Kemudian sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, munculnya kesejahteraan atau kebahagiaan. Alat penggerak pembangunan. Kemudian juga alat kritik atau fungsi kritik mengawasi penegak hukum ataupun aparatur pengawas. Yang kelima adalah untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik-konflik ya yang terjadi di tengah masyarakat. Ini yang kaitannya dengan hukum. Ya. Baik, kita akan lanjut penjelasan tentang bagaimana sebetulnya terbentuknya hukum ini.
Nah, kalau kita lihat di abad 18 dan 19 sampai kemudian di abad ke-20 ini, ya, ada dua pandangan. Ya. Yang pertama ini berkaitan dengan aliran legisme, ya, dan ini aliran ini adanya di Indonesia. Ya, kita juga menerapkan aliran ini, yaitu ajaran tentang berlakunya atau terbentuknya hukum. Ya. Jadi hukum terbentuk ini asasnya asas legisme. Asas ini kemudian menekankan suatu peristiwa baru dianggap sebagai peristiwa hukum jika ada ketentuan undang-undangnya. Misalnya contoh saja di dalam hukum perkawinan, ya, ada syarat sahnya perkawinan yang diiringi tradisi adat istiadat. Ada ya, misalnya mahar, ya. Nah ini kan diiringi tradisi, ya kan? Ada mahar, kemudian wali, ya, kemudian ada saksi. Nah ini kemudian yang sumbernya dari sumber hukum agama, ya. Nah ini kemudian menjadi tradisi adat istiadat, ya, dan ini kemudian berlaku, ya, di dalam masyarakat, diundangkan menjadi undang-undang perkawinan, ya, menjadi syarat sahnya perkawinan, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka tata cara perkawinan yang ada di Indonesia ini kemudian diakui oleh hukum karena ada aturannya. Jadi memang karena asas legisme ini kan kita mengikuti pandangan hukum yang berlaku juga di negara-negara sipil law, ya, seperti Perancis, kemudian Belanda. Kemudian ada aliran yang asasnya menggunakan asas Vrijrechtslehre ini adalah ajaran hukum bebas, di mana hukum ini terbentuk oleh peradilan. Nah, ini biasanya berlaku di negara-negara yang common law seperti Amerika misalnya. Ya, jadi hukum ini terbentuk oleh peradilan. Nah, undang-undang, kebiasaan, dan juga lain-lain ini hanya merupakan sarana pembantu saja bagi hakim untuk kemudian menemukan hukum pada kasus-kasus yang diadili. Titik berat pandangan ini pada asas Vrijrechtslehre ini, ya, atau disebut dengan hukum bebas, ya, pada kegunaan sosial atau social dogmatikheid, ya. Ajaran aliran ini sebetulnya adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum sebenarnya, ya, yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich, Stam, Hermann Hesse, dan Ernst Fass, ya. Karena penganut filsafat ini, ya, mengatakan bahwa hakim itu harus kreatif, ya, di dalam menemukan hukum yang tentu sesuai dengan rasa keadilan. Ini kan yang menjadi tujuan, ya, keadilan. Nah, hakim ini punya kebebasan, ya, untuk menentukan hukumnya, ya. Nggak terikat sama sekali dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan hakim boleh mengubah peraturan perundangan yang dianggap ini tidak sesuai dengan rasa keadilan. Jadi maka disebut dengan hukum bebas untuk aliran yang Vrijrechtslehre ini, ya. Kemudian hukum ini juga terbentuk, ya, dari beberapa cara, ya. Yang pertama ini hukum terbentuk oleh pembentuk undang-undang, misalnya oleh hakim. Nah, ini penerapannya itu, ya, dari undang-undang ini lebih ke penafsiran, ya, tidak mekanis, ya, tetapi via penafsiran. Contoh misalnya ketika hakim mau menjatuhkan pemidaan bagi seorang terdakwa misalnya, ya, yang didakwa melanggar misalnya tindak pidana penodaan agama. Nah, contohnya di dalam pasal 156A KUHP. Maka hakim ini wajib menafsirkan makna pasal 156A ini. Ya, karena pasti tidak sangat eksplisit di dalam aturan pasal 156A ini. Masih multitafsir misalnya, ya. Jadi ini bisa dilakukan penafsiran. Kemudian perundang-undangan yang tidak sempurna, ya, nggak jelas, ya, kosong, ya, terkadang kosong, ya, ada kekosongan hukum, sehingga penafsiran dan pengisian kekosongan hukum ini tentu ini menjadi tugas dari hakim. Maka terbentuk oleh pembentuk undang-undang tadi, ya. Jadi hakim bisa melakukan refinding atau penemuan hukum, ya, melalui penafsiran-penafsiran tadi. Yang kedua terbentuk karena pergaulan sosial. Yang ketiga peradilan, ya. Nah, kasasi ini berfungsi, misalnya peradilan kasasi misalnya, ya, berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum di dalam pembentukannya. Misalnya saja Hakim Agung, ya, pada Mahkamah Agung RI ini berwenang melakukan iudex faksi, ya. Jadi yang diperiksa itu adalah apakah satu perkara hukum ini penerapannya sudah benar, hukum yang digunakannya sudah tepat.
ya, aturan yang digunakannya sudah benar. Jadi saat ini ya, hukum ini terbentuk kalau kita lihat dari pembentukannya karena kebiasaan, karena perundang-undangan dan juga proses peradilan. Nah, berangkat dari sana, maka kalau kita lihat ya, hukum ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana disiplin hukum ini sebagai pasangan nilai-nilai antinomis, maka sebetulnya tidak begitu saja secara alamiah hukum ini terbentuk, tetapi merupakan resultan dari beraneka ragam proses internalisasi, intrusi, dan negosiasi berbagai kepentingan di antara faksi-faksi dan aktor-aktor di dalam masyarakat. Ya. Karena di situ kan ada asas kenikmatan, asas realitas, asas keteguhan. Dari banyaknya pandangan hukum tadi. Ya. Nah, sehingga ya hukum ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Jadi hukum ini balik lagi adalah hasil keseimbangan antara spiritual dengan material ya, antara individu dengan kolektivitas, antara inovasi dan konservatif ya. Contohnya Undang-Undang ITE ya. Nah, itu kan terjadi sebuah pergeseran. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya ya terkait dengan objek ilmu tentang kenyataan hukum. Nah, kalau kita bicara tentang sosiologi hukum ini sebetulnya bagian dari cabang ilmu ya yang memang membahas tentang kenyataan hukum. Jadi sosiologi hukum ya sebagai pembahasan kita pada hari ini berangkat sebenarnya dari kenyataan hukum ya. Jadi berangkat dari nilai, asas, kaidah, kemudian sikap tindakan yang kemudian ini menjadi sebuah cabang ilmu yaitu sosiologi hukum. Kalau kita lihat dari objek ilmu tentang kenyataan hukum kemudian ini menjadi sebagian dari objek sosiologi hukum, ya apa sebetulnya pengertian? Sosiologi hukum ini adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita lihat dari pembentukan hukum tadi, ya, kemudian objek ilmu yang ada di sosiologi hukum, maka hukum yang dimaksud tidak hanya hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, ya, menyangkut falsafah, intelektualitas maupun apa sih kemudian yang melatar belakangi penerapan hukum itu, ya. Kita lanjut. Penerapan sosiologi hukum ya terkait dengan apa itu nilai ya di dalam slide sudah dijelaskan. Nilai itu adalah aktivitas jiwa, cara berpikir, kemudian berperasaan ya. Yang ini sebetulnya dibentuk dari perilaku manusia ya menjadi sebuah anggapan. Sementara norma ya ukuran tentang sejumlah perilaku yang diterima dan disepakati secara umum oleh masyarakat. Maka sosiologi hukum selalu berkaitan ya bentuk-bentuk interrelasi individu dalam masyarakat. Ini sebetulnya penerapan dari sosiologi hukum ini. Karena kaitannya tadi kan bagaimana interaksi masyarakat atau manusia ini yang kaitannya dengan hukum. Kemudian juga ini sangat berkaitan ya penerapan sosiologi hukum karena ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan hukum. Nah, tentu ini akan melihat bagaimana pola kerjasamanya, penyesuaiannya, persaingan, pertentangan, dan penguasaan atau domination. Sosiologi hukum ini tentu pertama-tama hendak mempelajari hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah khusus yang berlaku. Nah, ada juga bagian kajian-kajian ilmu hukum yang dikonsepkan dan dibataskan sebagai jurisprudensi. Ya. Jadi penerapan sosiologi hukum itu untuk mengetahui ya bagaimana sih perilaku hukum ya yang ada ya di tengah-tengah masyarakat. Di dalam sosiologi hukum itu terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yakni nilai yang merupakan cara berpikirnya masyarakat, perilaku dan juga moral. Nah, di samping tadi mengkaji juga hubungan manusianya dengan hukum. Nah, pendekatan sosiologi hukum ya menurut Malinowski ya artinya bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi di suatu negara. Tetapi juga hukum sebagai sarana pengendalian sosial, tadi ada kontrol, di situ ada kritik ya. Yang terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Jadi bukan saja yang terorganisir tetapi juga karena dia sebagai alat pengendali sosial terdapat dalam setiap bentuk masyarakat ya misalnya dalam pelembagaan masyarakat ada organisasi kemasyarakatan ya. Nah hukum dalam kehidupan masyarakat ini bukan ditaati karena adanya tradisi
ketaatan yang bersifat otomatis ataupun spontan, ya. Tetapi karena adanya prinsip timbal balik, jadi saling terkait, dan prinsip publisitas. Jadi di dalam pembentukan maupun penegakan hukum, maka hakim sebagai salah satu ya yang menjadi bagian dari bagaimana hukum terbentuk harus memperhatikan faktor-faktor seperti antara quid juris dan quid factinya itu harus dipertimbangkan. Bagaimana melihat peraturan-peraturan itu juga memperhatikan struktur sosial yang ada. Begitu juga ketika membuat hukum, ya tidak hanya dalam konteks logika, tapi juga akal budi yang dimiliki oleh manusia. Tidak hanya kepentingan saja, tetapi juga morality juga diperhatikan. Tidak hanya ini harus berlaku nasional, ya umum, tetapi juga lihat bahwa banyak tumbuh berkembang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan begitu juga nilai-nilai ya di dalam masyarakat itu cukup beragam. Fungsi hukum di sini kan bertumbuhnya ya terbentuknya tidak hanya sifatnya hanya untuk kepentingan pada saat itu yang sifatnya praktis, tapi juga ada yang tumbuh ya secara alamiah, itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar sebagai pengendalian, tetapi juga keseimbangan. Sehingga di dalam melihat bagaimana hukum itu berlaku, tidak hanya aspek normatifnya, tetapi juga sosiologisnya. Ini yang dipelajari di dalam sosiologi hukum. Nah, dalam kenyataan kedua model ini saling terkait, baik yang normatif maupun yang sosiologis. Nah, ini saling melengkapi dan bisa jadi saling kontradiksi di dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya, ya hukum ini memiliki jangkauan yang luas di dalam kehidupan, ya berorientasi ke quid juris atau kebenaran normatif. Kemudian masyarakat dalam konteks potensi harmoni ataupun terjadinya sebuah konflik, maka biasanya ya ini akan cenderung berorientasi kepada quid facti atau kebenaran empiris. Artinya, ahli sosiologi hukum ini dia akan mengkaji pengaruh masyarakat terhadap hukum ketika terjadi suatu kasus. Apakah ini cukup memberi keadilan? Kemudian kebenaran yang ada di dalam sosiologi hukum ini ya, ditentukan oleh kekuasaan atau disahkan oleh sistem politik. Ini kan dalam satu kelembagaan ya. Sebagai contoh misalnya hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana perpajakan. Hakim kemudian memberikan pemaafan terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya harusnya dipidana karena tindak pidana pajak misalnya. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Namun karena pajak dan dendanya dibayar, ya sudah tidak ada lagi kerugian negara, maka pidana tidak perlu dijalankan. Pemaafan oleh hakim, oleh kekuasaan, oleh si hakim tadi. Kemudian juga kebenaran sosiologi hukum ini, ya ini berkaitan dengan kesesuaian antara fakta empiris dengan teori yang dijadikan ukuran untuk melihat kebenaran. Nah, ini yang pendekatan-pendekatan sosiologi hukum menurut Malinowski. Jadi kalau kita lihat luas sekali ya hukumnya ini di dalam pandangan sosiologi hukum ketika diimplementasikan di dalam masyarakat. Jadi kalau kita cermati maka hukum adalah lembaga sosial akhirnya kita melihatnya atau social institution. Artinya hukum ini merupakan kesatuan kaidah yang tujuannya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, pada segala tingkatan yang dimaksudkan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Kita lanjut pada slide berikutnya. Hukum bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi ini merupakan gejala yang berkembang secara mandiri dengan tujuan-tujuan tersendiri. Ini yang kita sebut dengan pelembagaan atau institutionalization ya, atau juga internalisasi. Ada positif, ada negatifnya. Bisa menciptakan hubungan rule of majority dengan rule of law ya. Tapi negatifnya ini bisa juga memisahkan ya dari intersub hukum. Jadi paham yang sangat formalis dipisahkan antara kepentingan itu ya tentang manusia dan juga masyarakat. Nah, kalau kita lihat bisa mereka saling berkaitan, tapi bisa juga dipisahkan sendiri-sendiri ya. Nah, padahal kita melihat posisinya manusia dan masyarakat dalam korelasi sosiologi hukum ya. Itu kan kita lihat manusianya ini sebagai zon politikon, ya, sebagai makhluk sosial. Ada tenden individualisnya, ada juga tenden sosial. Tentu dia akan terbentuk ya ketika manusia-manusia ini yang punya tadi zon politikon tadi kemudian berkumpul menjadi sebuah masyarakat. Tentu didasarkan pada dasar pembentukannya. Misalnya karena punya tujuan tertentu, ada persamaan kepentingan ya, dan ingin misalnya mereka saling teratur ya, terhubung dengan keteraturan.
Bentuk masyarakat yang menjadi bagian penting dari sosiologi hukum ini, karena kaitannya antara manusia dengan masyarakat, bagaimana hukum itu diterapkan, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sebetulnya bentuk masyarakat ini. Ya, bentuk masyarakat menurut dasar hubungannya kan ada bermacam-macam, ada paguyuban, ada patembayan. Nah, berdasarkan kehidupan kebudayaan, ya, ada yang primitif, desa dan kota, teritorial, genealogis, dan juga misalnya didasarkan pada hubungan keluarga, misalnya nuclear family, extended family, suku bangsa, dan bangsa. Bahwa kelompok sosial ini biasanya setiap warga kelompok ini menyadari bahwa dia bagian dari warga kelompok yang mereka bentuk. Ya. Kemudian ada hubungan timbal balik antar warga yang satu dengan yang lain, ada interaksi di sana di antara warga tersebut, sehingga ada ikatan yang merasa nasibnya sama, kepentingannya sama, dan tujuannya sama, ya. Dan ini biasanya terstruktur. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat di dalam masyarakat ini, di mana hukum ini diberlakukan, tentu ini akan menjadi sangat mempengaruhi hukum, ya. Hukum yang akan diimplementasikan akan sangat bergantung pada kondisi masyarakat yang tentu sangat beragam. Jadi bagaimana lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum ini saling terkait satu dengan yang lain. Ini yang membedakan hanya social certification-nya. Tentu berkaitan dengan penilaiannya, ilmu pengetahuannya, kesalehan di dalam agama, karena kekuasaan itu bisa membedakan, ya, di dalam kelompok-kelompok sosial tadi. Nah, perbedaan ini kemudian menjadi kelompok, saya kira wajar, ya. Nah, ini merupakan satu dinamika atau fenomena sosial yang baik ini sifatnya horizontal maupun vertikal. Kemudian pengelompokan atau penggolongan kelas-kelas masyarakat ini sifatnya hierarki. Jadi ada kelas-kelas sosial di sana. Ya, ada yang kita sebut, ya. Jadi ada upper class, middle class, dan lower class. Karena masyarakat ini kemudian terjadi stratifikasi, sehingga tentu ini akan menimbulkan sebuah kekuasaan. Nah, kekuasaan tadi Mbak Zia sampaikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Sementara kewenangan ini adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Sangat erat kaitannya antara kekuasaan dengan hukum. Kenapa begitu, Ibu Aziza? Ya, karena para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum ini adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan, ya, tentang peranannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Jadi hubungannya itu juga dibatasi. Dia memiliki kekuasaan tetapi dibatasi dengan perannya. Kemudian juga sistem hukum menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya. Ada hubungan antara kekuasaan dengan hukum, ya. Kekuasaan ini yang kemudian juga menciptakan hak-hak dan kewajiban para pelaksananya. Nah, ini pendekatan secara yuridis, ya. Tentu dia akan melahirkan hak dan kewajiban agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Baik, para mahasiswa, saya kira itu yang Bu Aziza sampaikan pada kesempatan perkuliahan kita pada hari ini, dan harapan Bu Aziza nanti mahasiswa bisa betul-betul memahami bagaimana hukum, ya, berlaku di tengah-tengah masyarakat, ya, in action-nya di dalam perkuliahan ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Izin bertanya, Bu. Baik. Bagaimana menerapkan materi sosiologi hukum terhadap kasus yang saat ini sedang marak terjadi di masyarakat? Contohnya itu kasus DNA robot trading atau kasus maraknya nikah siri. Terima kasih. Ya, Sika, terima kasih. Saya kira ini bagus sekali, ya. Ini kita akan melihat bagaimana penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kan timbul tuh ada gejala-gejala sosial yang berkembang dengan munculnya era globalisasi saat ini, berkembang kemajuan teknologi, ya, sehingga tentu ada upaya misalnya di dalam perkembangan ekonomi, ya, sehingga di dalam kasus muncul, ya, ada robot trading, ya, perdagangan, ya, menggunakan teknologi, ya, atau DNA robot trading tadi disampaikan. Bagaimana itu, ya, kasusnya? Tentu ini melanggar undang-undang komoditas berjangka, ya, ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan atau rasa keadilan masyarakat. Pelaku ini kemudian kan banyak merugikan masyarakat. Jadi tentu ini mempengaruhi hukum penerapannya, ya. Ini tidak lepas dari aspirasi masyarakat.
Setuju itu ya, Jessica tadi kasus DNA robot trading ini harus betul-betul diwaspadai ya. Ini harus ada kontrol dan kritis ya di dalam pemberlakuan undang-undang yang berkaitan dengan komoditas berjangka. Harus disesuaikan ya untuk memenuhi rasa keadilan. Untuk kasus nikah siri ya, saya kira Mahkamah Konstitusi ini sudah mengubah ketentuan ya tentang undang-undang perkawinan ya, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya ya, menjadi anak luar kawin ya, tapi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Nah, saya kira ini juga perkembangan ya, perubahan-perubahan yang di dalam perkembangan hukum ini juga tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. Kalau dulu begitu anaknya besar yang dari luar kawin ini, mereka tidak bisa menuntut, ya kan? Tetapi dengan adanya hukum Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengubah ketentuan undang-undang perkawinan, si anak masih diberikan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, ya meskipun ini anak di luar kawin. Dan dia punya hak keperdataan dengan ayahnya. Jadi dia berhak misalnya mendapatkan pemeliharaan ya dari ayahnya. Ini kan satu perkembangan hukum. Jadi tentu implementasi dari hukum ya di tengah-tengah masyarakat itu akan mengalami perkembangan. Begitu ya Sika. Baik Bu, terima kasih. Apa ada lagi yang lain? Saya kira sudah paham semua ya, tadi sudah dijelaskan kok ya. Apa masih ada yang belum jelas sosiologi hukum? Apa pengertiannya? Zainal Alwida? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, saya kira tadi sudah sampaikan bagaimana sosiologi hukum itu. Baik, Bu Aziza mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh mahasiswa yang hari ini dengan sangat antusias ya mengikuti perkuliahan, dan tentu sebagai bahan evaluasi apa yang kita pelajari pada hari ini, Bu Aziza ingin mahasiswa bisa melihat ya bagaimana kaidah-kaidah hukum ini tumbuh dan berlaku di masyarakat. Tadi Bu Aziza sampaikan tidak hanya law in book-nya saja, tetapi law in action-nya. Oleh karena itu, saya berharap nanti para mahasiswa setelah perkuliahan ini nanti membentuk satu kelompok ya, riset kecil-kecilan untuk melihat bagaimana gejala-gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat. Yang ingin Bu Aziza harapkan ini adalah mahasiswa bisa melihat bagaimana kaidah-kaidah hukum ya yang tumbuh ini berkembang ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana implementasi hukum yang atau undang-undang ini di tengah-tengah masyarakat, apakah akan mengalami perubahan ya dengan adanya aspirasi masyarakat atau kebutuhan keadilan hukum ya masyarakat. Sekarang banyak hate speech ya, kemudian hoax. Nah, kira-kira ada nggak perubahannya ya hukum yang berlaku ini pada Undang-Undang ITE. Jadi saya minta nanti sebagai evaluasi, kami minta mahasiswa melakukan pengamatan ya, kemudian dijadikan sebuah laporan kelompok ya, dan juga sebagai evaluasi nanti materi ini juga akan menjadi bahan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi mohon ini nanti betul-betul dibaca-baca kembali ya, dan tugas-tugasnya juga dibuat ya untuk memenuhi unsur penilaian ya. Dan kami bisa melihat atau mengevaluasi apakah pembelajaran ini cukup bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik dan memahami betul materi yang disampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya Bu Aziza mohon maaf, dan sampai bertemu kembali ya pada kesempatan perkuliahan berikutnya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa, sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Ya. Kurang lebihnya Bu Aziza mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya semuanya, sehat selalu.